Tapi nanti suatu saat akan sampai ke tempat saya juga. Dan bukan berarti orang yang di Makassar yang tinggal di pinggir laut lagi masalah dipagerin. Ini kenapa yang diundang Ibu Kebal? itu makanya. Tapi kenapa pada seneng ya? Kenapa? Ya pokoknya senang aja dulu. Senang aja dulu. Kan orang Indonesia yang penting senang gitu. Enggak Pak, hari ini kita mau ngobrol Tangerang ya kan. Kita senang karena udah ketahuan siapa dalangnya ya kan. Oke, kita bertemu podcast hari ini bersama Bung Ajis, jadi pakar sosial ya. Iya. Bukan wusi-wusi kan? Hah? Bukan wusi. Bukan. Kita nggak sengawur itu. Iya. Lagian gue bingung tuh, apa namanya, laut lagi masalah dipagerin. Ini kenapa yang diundang Ibu Kebal? Itu makanya nggak relate, apalagi yang mahasiswa ngelem. Nah itu. Nggak. Ya jadi kan. Apa itu? Orang harusnya yang kredibel yang diundang ya kan. Nih ngomong-ngomong, Bung Ajis kayak penampilannya cosplay ya ini, Bang Holid ya? Enggak juga, emang hari-hari begini. Tapi emang masyarakat pada bangga Bung Ajis sama Bung apa? Pak Holid. Pak Holid ya, Pak Holid ini Betul. seorang nelayan yang pintar argumentasinya di tengah-tengah apa namanya, Liuk Tangerang ya. Betul. Di masalah apa tuh Tangerang? Tangerang itu yang bahas pagar laut. Pagar laut. Pagar makan laut. Iya bener, bukan makan tanaman sekarang. Kan biasanya kan kita kenal kan pagar makan tanaman ya. Ini pagar makan laut. Pagar makan laut yang viral banget. Benar-benar. Seperti apa? Gue pengen tahu juga nih Bung Ajis, dari Bung Ajis. Seperti apa sih tanggapannya gitu? Senang. Iya. Yang pertama kita ngasih tahu dulu Pak Holid bahwa Pak Holid tidak sendirian. Ya kan? Bersama Kita semua anak-anak muda dari Tanjung Priok juga mendukung Pak Holid dalam menyuarakan misi-misinya tuh. Dan membongkar kezoliman yang ada di Tangerang. Pak Holid kan pernah cerita, saya memang nggak letter like langsung dari apa namanya tempat sini gitu. Tapi nanti suatu saat akan sampai ke tempat saya juga. Dan bukan berarti orang yang di Makassar yang tinggal di pinggir laut, nelayan di Makassar juga tidak membahas ini. Karena ini pembahasan nelayan gitu, harus semuanya membahas. Karena semua gitu ya. Iya, karena kalau kata Pak Holid, retorika penjajah. Ini bukan bagian lu nggak usah bahas-bahas yang bukan bagian lu gitu. Nggak bisa gitu, apalagi kita umat Islam ya kan. Iya, satu tubuh. Iya. Masalah satu kita harus ngerasain juga. Ngerasain, gitu. harus ikut berjuang bareng-bareng. Sebenarnya nih Bang Holid ini apa settingan apa gimana dia? Apa membela bener yang membela orang yang bener atau dia settingan doang? Settingan itu dilihat dari bahasa sih ya sebenarnya. Kelihatan ke orang-orang yang settingan sama yang bukan gitu. Itu juga sih. Kayak ini udah bener-bener dari keresahan beliau sebagai seorang nelayan. Tapi bentar dulu, ngomong-ngomong Tangerang, sebenarnya ngapain pusing sih? Biarin aja sih mau negara dijual, laut dijual ya, biarin aja, emang kenapa sih gitu. Bagi gue sih begitu gitu. Ngapain pusing, kita penting udah gaji UMR, udah enak, udah ngapain sih ngurusin laut, biarin aja sih. Ya iya, kalau hidup kita cuma sebentar lah, kita nanti ada anak kita, cucu-cucu kita, kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, umat Islam di Indonesia terutama. Ya, karena kayak apa namanya, kezoliman ini ada di mana-mana, bukan karena kezolimannya, tapi ada orang yang benar, yang baik, yang diam. Makanya jadi merajalela gitu. Harusnya kan disuarakan gitu. Bahaya juga seperti ibarat kapal, penumpang di kapal gitu ya. Kalau misalnya yang di bawah mau bolongin ke yang di atas itu bakalan tenggelam semua itu. Tenggelam semua. Nah ini Bapak Holid seperti itu kali ya. Iya, makanya beliau begitu semangat, menggebu-gebu, bahkan sampai ngomong rela mati coba. Yang gue lihat sih ini yang Pak Holid tanya, kenapa Pak Holid berani banget gitu? Apa yang takut katanya? Ujung-ujungnya mati katanya. Emang ujungnya mati, mau berjuang mati ya nggak berjuang mati. Nah ini Bang Holid berjuangnya, niatnya matinya di surga ya pastinya ya. Betul. Nah apa namanya? Apa sih kerugian masyarakat
sebenarnya dari Tangerang dipagerin ini lautnya gitu, apa kerugiannya dan efek samping kedepannya apa gitu kan? Efek sampingnya banyak bro. Jadi ketika sebuah sumber mata pencaharian masyarakat itu direnggut atau diganti, maka rantai dari sumber pencaharian ini tuh akan berdampak. Misal tambak bandeng, kan di sana ada tambak bandeng tuh yang diuruk secara paksa tuh. Iya betul. Dan yang akhirnya yang pemiliknya tuh mau nggak mau jual dengan harga yang sangat murah. Betul ya. Emang sering terjadi kayak gitu emang. Nah, ini kalau seandainya ini selesai, maka yang hilang mata pencahariannya siapa aja? Pertama, pemilik tambak, ya. Terus orang-orang yang bekerja di tambak, tukang jaring, tukang ngasih makan, ya. Terus apa lagi? Orang-orang yang merasakan manfaat dari ikannya, bandengnya, pengusaha bandeng, bandengnya jadi apa aja, resto lah, Bu. Dan juga nanti berdampak sama masyarakat juga. Apa? Beli bandeng bisa-bisa impor dari luar negeri. Bisa jadi. Iya. Karena di sini udah nggak ada tambaknya. Udah habis Kan mahal gitu. Adanya ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu ya kan jadi somai. Nah itu yang endingnya jadi merembet kemana-mana gitu. Dan lagi mata pencaharian kita yang berkurang. Sekarang tujuannya apa sih? Mau sampai sejahat itu mereka mengambil tanah? Iya, gimana itu? Tujuan itu apa tujuan? Ya. Mereka kan cuma pengen keuntungan yang sangat besar. Atau bisa bayangin, kita ngambil contoh tanah di PIK 1. Tanah di PIK 1 itu harganya 40 juta per meter. Per meter 40 juta ya? Iya. Mahal ya? Mahal. Sedangkan dari informasi yang beredar di dunia maya, orang-orang yang terkena mafia tanah di wilayah yang dipagari lautnya itu, jadi jangan ngomongin laut doang, di bagian tanahnya pun kita dizolimi, bukan cuma di lautnya. Apa itu? Jadi perampasan tanah itu luar biasa kejam lah. Ya tadi ya masalah sertifikat ya kan, diuruk sebagian, akhirnya dijual dengan harga yang murah. Jadi sampai harganya 50.000 per meter. Coba mereka mafia tanah ini beli 50.000 per meter, lalu setelah jadi PIK dijual 40 juta per meter. Itu jauh banget bro. Tapi emang bener sih, emang kota pengusaha gitu bagus ya kan? Bagus kalau nggak zolim. Ini masalahnya zolim sekali, cenderung rakus dan marut. Kita nggak mikirin zolim dulu. Gimana caranya kalau keuntungan sebesar-besarnya, emang nggak apa-apa silakan. Nah tapi emang kalau kita ngerti Islam ya, ngerti aturan Islam ya, kita nggak bisa gitu kan. Tapi kalau menurut gue jadi pengusaha ya begitu. Kalau bisa jangan 40 juta, 50 tanggung tuh. Tadi tawar nego tipis 40 juta. Iya. Ya itulah nasib hidup di atmosfer kapitalis. Tukang becanya aja kapitalis. Maksudnya gimana tuh? Jadi pola pikirnya duit sebanyak-banyaknya, modal sedikit-sedikitnya. Maksudnya tukang beca kapitalis tuh mahal gitu. Jadi bahkan tukang becanya pun mikirin cara supaya dapat duit sebanyak-banyaknya dengan ikhtiar yang sedikit-sedikitnya. Nah, antum aja mulai pikiran kan? Iya. Itu bener tuh. Nah, ini mulai terpapar. Jadi gimana caranya dapat duit banyak ya kan? Iya. Dengan cara yang dikit. Nah kembali ke tadi tuh ke pagar laut ya kan? Kan ini ngomongnya Islam yang mau ngatur nih kan? Kan sekarang ini kan demokrasi atau sistem kapitalis sekarang katanya kan begini, hancur. Nah misalnya Islam ditawarin ngurusin laut itu apa emang seperti apa gitu? Iya. Yang pertama, Islam mengatur bagaimana kepemilikan. Iya, jadi dibatasi nih mana yang individu boleh miliki, mana yang orang umum bisa miliki, mana yang diatur negara, mana yang untuk kepentingan bersama, itu dalam Islam diatur. Sehingga hal-hal yang seperti tanah, terus seperti laut, itu sudah ada syariatnya di dalam Islam. Cara mengaturnya gimana? Ini tidak boleh dimiliki secara individu, swasta. Kayak negara juga nggak boleh bro. Negara juga nggak boleh. Negara hanya
memfasilitasi penggunaannya, betul, dan yang mengontrol. manfaatnya akan kembali ke rakyat 100%. Makanya pernah lihat di tontonan saya di YouTube ya, maksudnya Sambil gorengan ya. ekonomi hancur itu ada 3 tahap sebenarnya. Kita itu tidak boleh mengandalkan ekspor. Yang kedua, pengolahan bahan mentah kita. Terus jangan sampai ada namanya jangan sampai adanya tadi korupsi atau enggak kesenjangan partai, bagaimana ya sebutannya gitu. Jadi kayak masalah partai doang ngurusin, masalah berantem aja, tapi nggak ngurusin ekonominya. Masa peperangan doang, perang aja ngurusin, jadi ekonominya nggak dipikirin. Sebenarnya itu 3 tahap itu kalau kita jalani, merdeka Indonesia. Jadi kita pengolahan bahan mentah kita sendiri, contohnya di Freeport lah ya kan. Kan banyak nih yang lagi viral kan hanya di Tangerang ya kan. Kan di Freeport kita buta, padahal mah di Freeport lebih parah lagi, banyak kan. Banyak. Sampai katanya pajak aja 0% ya. Mau nggak lu gue itu iPhone. gue yang ngurus tapi 0 pajak ya kan. 0 pajak selama 50 tahun kata iPhone. Ini kayak dia yang pintar apa kita yang bego apa kita yang bingung. Nah kita kalau kita yang kelola ya kan, kata Islam ya kan, kita yang kelola, wah sejahtera. Oke. Ini kayak hal yang seperti itu lumrah di hari ini. Karena demokrasi dan konsep ideologi sekuler kapitalis ini ada namanya kebebasan kepemilikan. Oh ya, konsep ya. Nah, semua orang bebas memiliki apapun. Di Islam punya konsep, ini demokrasi punya konsep. Kira-kira kalau semua orang dibiarkan bertarung, bebas memiliki apapun, siapa yang menang? Yang punya duit. Nah, otomatis dong. Ya. Kita yang begini-begini gimana mau menang? Iya. Gitu ya, itu yang terjadi. Gimana dengan Islam? Islam nggak boleh begitu, bro. Coba, tadi antum udah mulai coba spill ya kan, terkait bagaimana mengelola sumber daya alam. Iya. Ya. Dan sumber daya alam ini nggak cuma di Freeport. Bahkan aqua kemasan kita, ya kan, itu juga termasuk kepemilikan umum, air. Harusnya tidak boleh dikelola sama swasta. Bayangin, kita orang Indonesia bisa nggak sih ngebungkusin air di dalam gelas? Gampang banget. Gampang banget kan? Iya. Lihat aja teh Solo. Ya, tinggal begini doang kan bisa kan? Terus kenapa kita serahin ke asing untuk dikelola? Ya kan tadi nggak mau ribet ya, pokoknya maunya seuntung-untungnya, segampang-gampangnya. Iya, sebenarnya bukan nggak mau ribet ya. Sebenarnya ya tadi konsep tadi kebebasan sebanyak-banyak. Jadi sedemikian rupa negara nggak boleh ngatur-ngatur gitu. Nah, ini kondisi hari ini. Beda sama sistem Islam. Islam sangat mengatur. Coba tuh bayangin, kita ambil contoh nikel. Iya. Ya kan? Nikel yang di Maluku tuh, wah, masya Allah melimpah sekali tuh. Itu nikel itu bahan untuk baterai. Betul. Ya kan? Kenapa kita menjual mentah ke Cina? Tadi menurut gue sih emang nggak mau ribet ya. Terus yang paling gue kesel banget, jujur aja. Habis itu pemerintah bilang gini, SDM kita tidak mampu ngolahnya. Kesel gue. Berarti kita tolong warga Indonesia, warga 6+62 berarti kurang pintar ya. Bodoh lah. Ya sekarang setiap tahunnya keluar tuh lulusan ITB, lulusan UI. Masa yang nggak ada yang bisa? Gitu juga sih. Ya kan? Jadi kuliah ngapain ya kan? Cuman nonton dahsyat. Sama nonton ILC. Iya. Oke dah. Nih waktu nih kata kameramen. Closing dah biar ada solusi dikit Bang Adi. Iya, solusinya ya kita harus tahu akar masalahnya di mana. Iya. Ya kan? Akar masalahnya ya di sebuah sistem ya. Iya, lagi-lagi sistem. Ini sistem sekuler kapitalis. Ini ada sistem Islam. Ya kan? Maka tinggal anak muda hari ini pilih solusinya dari mana. Biar melek ya. Mau puyeng-puyengan di sistem sekuler kapitalis atau mau coba sistem Islam. Oke, sistem Islam ya. Tadi karena yang mengatur itu bukan korporasi atau oligarki ya kan. Mengatur kekayaan alam tadi ya. Itu teman-teman semua pada penonton setia di Facebook ya.
Oke, terima kasih Bang Ajis dan teman-teman semua, saksikan terus video pembahasan viral tentunya di plus 62. Wassalamualaikum.